Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat BKMFM dimanapun Anda berada. Senang sekali di hari ini kembali bisa menemani Anda lewat syari senandung nasib dan berita Islami untuk edisi siang di Sabtu akhir pekan tanggal 1 Oktober 2022 bersama Ustaz Susilo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, sahabat BKMFM, untuk hari ini seperti biasa kita hadirkan setiap hari Sabtu kajian dari kitab Nasha'ihul Ibad karangan dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Untuk kali ini bab keempat, makalah yang ke-21, part yang kedua atau part 2 ya. Nah, kemarin kita lebih menitik beratkan kemana tak? Lupa. Kemarin tentang inti apa yang terdapat di kitab Samawi, yaitu Taurat dan Injil. Ya, Hari ini Zabur dan Quran, insya Allah. Oke, Masya Allah ya, sahabat BKMFM dimanapun Anda berada, kitab yang memang diturunkan oleh Allah secara langsung adalah Al-Quran, Injil, Zabur, dan Taurat. Kita wajib mengimani, tetapi dan tidak sekadar mengimani, dan selanjutnya adalah dibaca, dipelajari, kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari adalah Al-Quranul Karim sebagai pedoman hidup kita ya. Baik, sahabat BKMFM dimanapun Anda berada, kita akan undang Anda seperti biasa lewat telepon di 0735481800 atau SMS dan WA di 081172410800. Dan Anda juga bisa menyaksikan streaming kami melalui Facebook Bersatu Kita Maju. Baik, sahabat BKMFM, kita kupas satu persatu dari makalah yang ke-21 part kedua ya bersama Ustaz Susilo. Silakan Ustaz. Terima kasih Mbak Ocha. Jazallah Sayyidana Muhammadan anna khairan jazallah Sayyidana Muhammadan anna mawa'alu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail. Allahumma faqih fiddin wa alimhu ta'wil wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Pendengar DBKM, kaum muslimin dan muslimat, sejangkau siar radio yang sama-sama kita sayangi ini, seperti biasa kita akan baca Al-Fatihah satu ulang. Dikhususkan kepada mu'allif dan musarrih hadal kitab agar ilmu kita muassalah kepada beliau berdua, yang nanti di akhirat kita dipertemukan dan dikumpulkan bersama beliau berdua di surganya Allah. Dan juga mungkin hari ini yang kita masih dalam keadaan sakit, baik sakit fisik atau sakit mental atau sakit ekonomi atau sakit apapun yang tidak menjadikan nyaman hidup kita di dunia ini, semoga cepat ada jalan keluar. Dan juga agar semua yang telah kita alami menjadi sebuah keberkahan dan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini as-salihah wa li muallifi musyarrih hadzal kitab wa ala kulli niyatin salihah wa ala manawi salafuna salihun ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, melanjutkan kajian kita di makalah yang ke-21 dari bab Ar-Rubai. Kita sampai di Zabur, atau sekarang atau hari ini adalah bagian yang kedua. Kalau sekedar merefresh ingatan kita di kajian minggu kemarin atau Sabtu kemarin, di dalam kitab Taurat itu ditekankan tentang ridho, kemudian di dalam kitab Injil itu diintikan itu atau ditekankan terhadap syahwat, artinya sebisa mungkin atau mampu nggak mampu, bisa nggak bisa, harus meninggalkan syahwat. Kemudian kalau di kitab Zabur, man tafarroda anin nasi naja fit dunya wal akhirah. Siapa yang tafarroda? Tafarroda itu kaum muslimin dan muslimat adalah menyendiri. Kalau bahasa sufi itu adalah uzlah. Uzlah itu juga menyendiri.
Jadi siapa yang menyendiri dari manusia, dia akan selamat di dunia dan akhirat. Nah, menyendiri ini seperti apa maksud dari muallif hadzal kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani? Maksudnya seperti apa? Apakah menyendiri kemudian kita membuat rumah yang jauh dari jangkauan manusia? Apa kita masuk ke gunung lalu kemudian mencari tempat yang sunyi yang tidak ada manusia? Apakah kita ke hutan kemudian memilih sebuah tempat yang tidak mungkin terjangkau? Itu juga boleh kalau memang kita mampu. Contohnya Rasulullah Muhammad SAW juga menyendiri, mendekati usia beliau 40 tahun menyendiri. Dan itu adalah uzlah. Nah, zaman seperti ini, zaman yang maju, kita uzlahnya seperti apa? Bisakah kita uzlah di tempat yang ramai? Sepi dalam ramai, bisa nggak, Mbak? Sepi dalam ramai, bisa. Hari ini sangat mungkin kita dalam keadaan sepi, padahal lingkungan kita dalam keadaan ramai, bisa. Di tengah pasar kita bisa uzlah, di tengah keramaian kita bisa uzlah, bahkan saat kita jalan-jalan pun di tempat-tempat yang ramai, di wisata-wisata, kita bisa uzlah, uzlah hati, uzlah pikiran, perasaan, dan lain sebagainya. Meski uzlah itu ada jasadian waruhanian. Jadi uzlah itu bisa secara badan, bisa secara rohani. Kalau secara rohani itu yang tahu hanya Allah, yang tahu hanya jenengan yang melakukan. Nah, kalau bisa, walaupun di tengah keramaian yang kita alami saat ini, dua-duanya bisa kita ajak uzlah. Kapan? Bangun di tengah malam, lalu kemudian kita bermujahadah, duduk, bertafakur. Apa sih tafakur itu, kaum muslimin? Kita sering mendengar kata tafakur dari kalimat fakaro. Fakaro itu artinya berpikir. Berarti tafakur itu ya berpikir, memikirkan sesuatu. Nah, di dalam ilmu tasawuf, tafakur itu adalah berdialog ternyata. Berdialog kepada diri sendiri di tengah malam, di tempat yang sunyi secara lahiriah atau secara batiniah. Lalu kemudian berdialeknya kepada siapa? Dialektika itu bersama Allah. Dengan kalimat sodakta ya Allah. Kalimat sodakta itu berarti kita al-i'tiraf. Al-i'tiraf itu artinya mengakui. Misal kita melihat gunung, ya Allah, hari ini saya melihat gunung begitu indah ya Allah. Bagaimana engkau menciptakan gunung yang engkau terangkan dalam Al-Quran sebagai pasaknya bumi ya Allah. Sodakta ya Allah, engkau benar ya Allah. Saat kita melihat manusia yang sakit, sakitnya sakit jantung, sodakta ya Allah, engkau benar ya Allah. Ternyata manusia itu kalau tanpa jantung atau jantungnya bermasalah akan jadi masalah seluruh kesehatannya. Karena jantung itu memompa darah, karena jantung itu sebagai unsur yang sangat penting dalam tubuh manusia. Sodakta ya Allah. Jika engkau takdirkan manusia tanpa jantung pun bisa, tapi itu sudah menyalahi kebiasaan manusia ya Allah. Sodakta ya Allah. Mati dan hidup kami kembali kepadamu ya Allah. Ya Allah, hari ini aku telah berbuat banyak dosa ya Allah. Ampuni aku ya Allah.
tidak ada satu jengkal waktu pun, tidak ada satu line satu pun waktu yang aku lalui hari ini yang tanpa dosa ya Allah. Hari ini saya hanya bisa membaca Al-Quran 1 juz ya Allah, ampuni aku ya Allah. Hari ini saya masih banyak megang HP ya Allah, dari 24 jam megang HP-nya saya sampai 8 jam ya Allah, bahkan lebih ya Allah. Hari ini ya Allah, itu namanya bertafakur. Dan ini penting banget untuk apa? Untuk meningkatnya kualitas iman kita, untuk menjadikan jiwa kita tidak terlena, untuk muhasabah. Muhasabah apa? Muhasabah terhadap apa yang kita lakukan seharian penuh tadi. Dan semakin banyak kita bertafakur, itu sesungguhnya semakin menggambarkan kelemahan, pengakuan kelemahan. Kita itu memang lemah, tapi kadang banyak di antara kita nggak mengakui kelemahan itu. Kita sering lupa bahwa jantung kita itu dipompa oleh Allah, paru-paru kita itu digerakkan oleh Allah. Kita punya ginjal itu fungsinya bisa normal itu karena di situ ada izinnya Allah. Mata kita bisa melihat hari ini itu karena izinnya Allah. Telinga kita yang sebenarnya unsur yang mana sih yang bisa mendengarkan itu? Kita nggak tahu, hanya mungkin pakai ilmu biologi kita tahu bahwa oh ada gendang telinganya. Gendang itu kemudian ada suara yang masuk. Nah, suara yang masuk itu diolah oleh gendang itu, kemudian dikirim ke otak, kemudian dikirim dan lain sebagainya. Hingga kemudian hati juga mendengar. Akhirnya kemudian mengatakan, oh ini suara seperti ini suara si A ini. Yang memerintahkan atau yang mengetahui bahwa suara seperti itu suara si A siapa? Lalu bagaimana proses suara itu sampai ke gendang telinga, lalu gendang telinga mengolah hingga kemudian memastikan bahwa ini suara adzan. Bagaimana kok kemudian langsung saja, oh itu suara adzan, langsung tahu kita begitu mendengar sekali. Padahal proses dari mulai suara itu masuk ke gendang telinga, diterima oleh gendang telinga, kemudian diolah menjadi pemahaman, itu prosesnya begitu cepat. Siapa yang prosesnya? Pertanyaan kemudian, kenapa kalau orang pada waktu tidur tidak mendengar suara itu? Bahkan geledek malam hari di tengah malam yang saat manusia tidur, itu mungkin hanya beberapa saja yang mendengar geledek sebesar itu, sehebat suara di malam itu, hanya beberapa orang saja. Banyak orang yang tidak mendengar, padahal telinganya masih, jantungnya masih juga berdetak. Paru-parunya masih berfungsi, ginjalnya berfungsi, hidungnya berfungsi, mulutnya berfungsi, matanya mungkin juga nggak terpejam. Kan ada pendengar orang itu yang tidur tapi melorok, matanya melek. Tapi kenapa nggak melihat? Sampai di mana kita berpikir? Itu sebenarnya konteks tafarroda sebenarnya. Konteks uzlah itu mampunya manusia melakukan al-i'tiraf. Al-i'tiraf itu artinya adalah pengakuan tadi. Karena kadang kita ini nggak mengakui itu, Mbak. Saking sibuknya oleh dunia, nggak pernah mengakui bahwa kita itu hadir hari ini tidak ada satu lini waktu pun yang tanpa penguasaan Allah. Bayangkan itu, kalau sampai macet saja satu komponen dalam jiwa kita, dalam hati, dalam badan kita, selesai, Mbak. Nggak usah banyak-banyak, ginjal aja dipejet oleh malaikat sekali saja, nggak usah lama-lama, 4 jam saja ginjal itu dipejet, masalah sudah. Itu loh. Nah, di dalam tubuh manusia itu ada, Masya Allah, miliaran syaraf. Yang syaraf itu semakin lama semakin mati. Gitu nah. Semakin lama banyak yang mati syaraf itu. Bagaimana menghidupkan kembali? Itu ada namanya tim sel. Nah, itu kita udah bahas kemarin. Bagaimana pengobatan dengan tim sel. Stem cell ya. Stem cell itu
apa ya, ari-ari. Ya. Nah, ari-ari manusia itu ada penemuan pendengar bisa menyembuhkan segala penyakit yang punya ari-ari itu atau keturunan dari ari-ari itu. Jadi satu keluarga itu cukup satu ari-ari, tapi besar sekali itu biayanya. Iya, karena harus disimpan, Pak. Disimpan di tempat yang suhunya itu 0, sekian min dan sebagainya. Nah, ternyata dengan bersolawat itu ada penemuan juga bisa membangkitkan sel-sel yang mati. Itu nggak perlu kita menyimpan ari-ari dari keturunan kita. Cukup kita banyak bersolawat, itu kajian yang lainnya. Di sini pendengar Radio BKM dimanapun Anda berada. Jadi tafarroda itu akan menghasilkan keselamatan dunia akhirat. Asalkan ketika tafarroda ini, ketika kita uzlah ini melakukan tafakkur, melakukan mujahadah, melakukan zikir dan lain sebagainya, yang sebenarnya itu ringan tapi berat sekali. Kenapa? Kadang manusia tidak punya waktu. Maunya manusia itu sibuk dengan dunia ini. Kemudian begitu capek dia tidur, lalu bangun kembali. Setelah bangun dia buat capek lagi, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, sampai akhirnya mati. Nah, begitu sudah mulai sakit-sakitan sebelum mati, baru menyadari, Masya Allah, alangkah pentingnya pengertian agama. Masya Allah, kenapa selama ini saya nggak memperdulikannya? Kemana selama ini saya? Kenapa setelah badan saya lemah baru menyadari bahwa agama itu penting, bahwa dekat dengan Allah itu penting, bahwa dekat dengan Nabi itu penting, bahwa sholawat itu penting, bahwa sholat itu penting, bahwa doa itu penting. Kenapa saya menyadarinya setelah tua, setelah pensiun, setelah mungkin kekuatannya nggak sekuat seperti dulu. Tapi untung masih untung. Kenapa baru menyadari bahwa saya baru berangkat umroh hari ini, padahal kemarin waktu masih banyak duit, kuat, saya nggak peduli, sibuk dengan urusan dunia. Kenapa begitu sudah lemah baru ingat, baru daftar haji, masa tunggunya lama dan sebagainya. Sekarang 27 tahun. Iya. Kesadaran itu tidak ada sih yang terlambat sebenarnya, tapi terlambat menurut saya gitu. Karena keasikan ngurusin dunia, dan dunia itu yang jenengan tumpuk-tumpuk itu nggak ada apa-apanya, pasti ditinggal. Kemuliaan semulia apapun yang jenengan raih di dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemuliaan yang ada dan Allah siapkan nanti di akhirat berupa surga. Seburuk apapun keadaan di dunia, seburuk-buruknya keadaan di dunia ini, begitu nanti masuk surga itu akan lupa semuanya. Begitu juga sebahagia atau kebahagiaan yang luar biasa di dunia ini, begitu nanti masuk neraka tidak ada diingat kebahagiaan di dunia ini. Kenapa? Karena akan habis oleh siksa itu sendiri. Pendengar BKM dimanapun Anda berada, ini kalau mau dipanjangin tafarroda ini panjang banget. Kenapa? Karena di dalamnya ada tafakur, ada mujahadah, ada zikir dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, wa minal furqan. Furqan itu berarti pembeda dan maksudnya adalah Al-Qur'an. Man hafidhal lisana salima fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang dapat menjaga lisannya, maka dia akan selamat di dunia dan selamat di akhirat. Berarti penekanannya beda-beda, Mbak. Kalau kitab Taurat penekanannya kepada ridho, kemudian Injil penekanannya sebisa atau sebatas mana dia bisa mengendalikan hawa nafsu. Kalau Zabur itu menyendiri, kemudian kalau Quran adalah menjaga lisan. Dan Quran ini Allah turunkan sebagai kitab samawi yang terakhir. Dan dia ini mulaim fi kulli zaman. Dia akan selalu relevan di setiap zaman. Wal makan dan di setiap tempat. Dan juga kepada siapa dia dibaca, itu semua akan menjadikan mulaim. Mulaim itu cocok. Zaman sekarang cocok, zaman Nabi cocok, zaman 100 tahun lagi cocok Al-Quran itu. Kenapa? Karena memang Allah sudah desain Al-Quran itu
sebagai penantang zaman terakhir ini. Kenapa kok fokusnya atau penekanannya kepada menjaga lisan? Kita lihat hari ini saja. Cocok nggak? Cocok. Hari ini yang ngomong bukan hanya lisan, hari ini tangan juga bisa ngomong. Dengan media yang canggih, Masya Allah, bahkan ada semacam prediksi dari seseorang pada saatnya nanti server dunia ini akan mati. Begitu nanti orang sudah semua fokusnya hanya kepada HP, karena HP itu sudah bisa mengalahkan segalanya, Mbak. Bisa menghilangkan radio, bisa menghilangkan TV, bisa menghilangkan koran, bisa menghilangkan, Masya Allah, bahkan bisa menghilangkan suami, bisa menghilangkan istri, bisa menghilangkan anak, bisa menghilangkan harta. HP itu luar biasa. Tetapi ketika nanti manusia sudah bergantung pada HP, pada saat yang entah tahun berapa, server itu akan mati, Mbak. Semua penghuni bumi akan kalang kabut karena seluruh transaksi, seluruh berita, seluruh hidupnya sudah ada di dalam HP itu. Nah, pada saat itu kita masih hidup atau enggak tahu. Tetapi yang saya akan katakan bahwa menjaga lisan itu bukan seperti literalnya lisan di zamannya Nabi, tidak. Tetapi menjaga lisan hari ini adalah menjaga bagaimana kita berselancar di dunia maya. Karena dunia kita ini sudah dua, Mbak. Dunia gaib dan dunia nyata. Bahkan di dalam konteks 24 jam yang Allah sediakan sehari untuk kita, itu kadang sampai ada yang separuh, Mbak, habis di dunia maya. Dia nggak lagi di dunia nyata, Mbak. Walaupun sebenarnya dunia maya itu sendiri juga manifestasi dari dunia nyata. Karena di dunia maya itu juga bisa diseret hukumnya dengan dunia nyata, kepada dunia nyata. Apa yang kita posting di dunia maya itu bisa wujud hukum terhadap dunia nyata. Berapa banyak orang yang tidak bisa menjaga lisannya atau tulisannya di dalam bermedsos itu akhirnya dipenjara. Iya kan? Berapa banyak orang bisa faham Al-Qur'an itu gara-gara di dunia maya. Jadi ternyata dunia maya yang kita alami hari ini itu bisa tergantung kepada siapa pelakunya. Makanya orang Tegal ngomong the man behind the gun, not the gun behind the man. Itu loh. Manusia yang di samping alat bukan alat yang di samping manusia. Artinya apa? Pendengar Radio BKM dimanapun Anda berada, kalau kita prinsipnya atau punya prinsip bahwa manusia yang di samping alat, berarti manusia yang mengendalikan alat. Tergantung loh, HP ini tergantung pada pemegangnya, pada empunya. Kalau kita browsing tentang dakwah, maka nanti Google akan mengirimi kita dakwah terus, Mbak. Tapi kalau kita browsingnya Nyai Ronggeng, maka nanti Google akan ngirim kita tentang Nyai Ronggeng terus. Nah, itu sebenarnya adalah konteks hifdzul lisan, menjaga lisan itu. Karena lisan hari ini bukan hanya lisan yang bertanpa tulang atau lisan tidak bertulang itu. Hari ini tangan kita, jempol kita itu bisa mewakili lisan. Hari ini tulisan kita di medsos itu bisa mewakili lisan kita. Padahal Masya Allah, Rasulullah SAW bersabda, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala hifdzul lisan. Sebaik-baik amal itu dipakai di sini jamak. Jadi sebaik-baik amal gitu. Jadi amal-amal yang banyak itu sebaik-baiknya adalah konteks menjaga lisan. Kenapa? Karena dari lisan ini manusia bisa menjadi mulia. Dengan lisan manusia bisa menjadi terhormat. Dengan lisannya manusia bisa menjadi celaka. Bahkan tidak sedikit dengan lisannya terjadi perang, Mbak. Dengan lisan seseorang, orang bisa berkelahi, bisa membunuh. Dengan lisan, orang bisa masuk ke dalam suasana yang luar biasa.
Dengan lisan juga bisa manusia didoktrin sesuatu yang tidak wajar. Pakai lisan orang bisa menguasai orang lain. Dengan lisan juga orang bisa menyuruh melakukan sesuatu, mengancam orang dan lain sebagainya. Makanya sampai ada pepatah al-lisanu yang fudu mala tangfuduhul ibar, bahwa lisan itu bisa menembus sesuatu yang sesuatu itu tidak bisa ditembus oleh jarum, Mbak. Jarum itu kecil, tetapi ternyata lisan itu lebih halus lagi. Jarum paling hanya menembus lubang yang sebesar jarum itu, tetapi lisan itu bisa menembus sesuatu yang tidak bisa ditembus oleh jarum. Kenapa? Karena sakitnya lisan itu bisa menembus hati. Sakitnya itu di sini, Mbak, kalau sudah lisan yang ngomong. Ya, hati-hati itu. Makanya selalu saya sampaikan di akhir khutbah, di akhir ceramah, di akhir pembicaraan itu, innama likulli jurhin bur'un. Nah itu kan. Apa sih sebenarnya innama likulli jurhin bur'un itu? Kalau diartikan bukan kalau pedang lukai tubuh sebenarnya, Bang. Itu makna yang lain gitu loh. Jadi innama likulli jurhin bur'un. Sesungguhnya itu nah. Sesungguhnya setiap luka pasti ada obatnya. Innama likulli jurhin bur'un wala bur'ali majarohal lisan. Dan tidak ada obatnya saat luka itu dari lisan. Makanya kalaulah pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh. Kalau lisan melukai hati, kemana obat? Tidak dicari. Itu sebenarnya makna jazinya, bukan makna yang sesungguhnya. Makna lugawinya yang pertama tadi. Nah, lisan ini juga bisa menentukan keselamatan di dunia dan akhirat. Makanya athratul lisani asyaddu min athratir rijli. Tergelincirnya lisan itu lebih dahsyat, lebih berbahaya dibandingkan dengan tergelincirnya kaki. Kalau kaki kita tergelincir dan kesleo, itu Mbah Dukun bisa membenarkannya. Tetapi kalau lisan itu perlu, Masya Allah, klarifikasi, perlu menghadap ke sana ke sini dan lain sebagainya. Dan tidak sedikit dari dunia maya pun itu bisa diseret ke dunia nyata dan menjadi hukum bagi orang yang melakukan atau bagi orang yang mengeluarkan suara, mengeluarkan kalimat dari lisannya. Insyaallah, Mbak.